Setelah dilaporkan istri ke polisi atas dugaan penganiayaan, seorang anggota DPRD Provinsi Jambi membantah telah melakukan tindak kekerasan. Ia pun melapor balik ke polisi mengaku jadi korban penganiayaan mertuanya. Drama rumah tangga anggota DPRD Provinsi Jambi, Rendra Ramadan Usman dan istrinya terus bergulir. Keduanya saling memperebutkan anak di kediaman mertua Rendra di perumahan Aur Duri, Telanaipura, Kota Jambi, membuat warga melerai keributan. Konflik berujung pada pelaporan istri, Winda, yang tengah berbadan dua terluka di bagian tangan karena berusaha mempertahankan anak mereka. Rendra pun dilaporkan melakukan penganiayaan. Saling lapor pun terjadi. Rendra balik melaporkan istrinya ke Polsek Kota Baru dan Polresta Jambi atas dugaan pengeroyokan. Didampingi kuasa hukumnya, Rendra membantah menganiaya istrinya. Bahkan Rendra mengklaim ia adalah korban pengeroyokan dan penganiayaan oleh mertua. Ada dari tantenya, WD ini, itu memang bersikap bijak dan bilang nanti tante yang membawa saudara ER untuk bertemu saya. Seharusnya sebagai orang tua melakukan seperti itu bukan pengeroyokan kepada menantunya. Saat ini 2 laporan yang sudah masuk ke polisi sedang diproses penyidik. Ratnasari, Kompas TV, Jambi. Seorang pria tewas tersengat listrik saat sedang memperbaiki atap rumah warga yang bocor di Goa, Sulawesi Selatan. Diduga korban tak sengaja memegang kabel listrik. Tangis histeris keluarga pria yang tewas tersengat listrik di Goa, Sulawesi Selatan tak tertahankan kala melihat korban sudah terbujur kaku. Nyawa korban tak tertolong meskipun sudah berusaha ditangani para tenaga medis di instalasi gawat darurat RSUD Syekh Yusuf. Korban sebelumnya tengah memperbaiki atap rumah warga yang bocor bersama rekannya di Kelurahan Pacinonggang, Sombaopu. Namun saat sedang memasang terpal, korban diduga tidak sengaja memegang sambungan kabel listrik. Korban berteriak minta tolong hingga akhirnya tak sadarkan diri di atap rumah. Nah, tadi kebetulan dia sementara memperbaiki saluran airnya dengan pasang terpal itu di pinggiran atap. Tiba-tiba kena strom, artinya ada kabel yang melengket di sini, itu yang kena dia sampai jatuh dan temannya minta tolong. Sementara itu jenazah almarhum telah diserahkan kepada keluarga untuk segera dimakamkan. Asis Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Harga cabai kian mahal, seorang tentara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat berhasil mengubah lahan tidur jadi sumber penghasilan dengan menanam cabai. Berhasil panen 12 kali, sang prajurit berhasil meraup untung dan membuka lahan pekerjaan bagi warga saat musim panen tiba. Harga cabai terus naik. Di pasar tradisional Badung, Bali misalnya, harga cabai merah mencapai Rp120.000 per kilogram, cabai rawit hijau Rp70.000 per kilogram, dan harga cabai merah besar Rp70.000 per kilogram. Tingginya harga cabai dipengaruhi cuaca yang menyebabkan petani gagal panen. Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menstabilkan kembali harga cabai di pasaran. Jadi kalau misalnya terkait itu tidak lepas dari faktor cuaca ya. Jadi memang kemarin juga kita mengalami cuaca yang kemudian menghambat produksi cabainya tersendiri. Kita juga menindaklanjuti, Pak Budi Santoso kemarin juga sudah bersurat ke Bu Menteri ya, Bu Sri Mulyani juga terkait hal ini. Inspirasi datang dari pegunungan Dusun Lepang, Polewali Mandar. Anggota Kodim 1402 Polman, Serma Zainal, justru berhasil memberdayakan warga setempat saat tingginya harga cabai. Memanfaatkan lahan tidur seluas 50 are sejak Agustus lalu, ia mulai membudidayakan cabai di antara pohon durian. Kini, lebih dari 1.000 pohon cabai yang ditanamnya telah panen. Serma Zainal mengajak ibu rumah tangga di sekitarnya untuk bekerja sebagai buruh panen. Sekitar 1.000 pohon kami tanam di
5.000 meter atau setengah hektar nih, di sela-sela perkebunan durian. Jadi ini sistemnya sistem tumpang sari. Mulai dari menanam sampai perawatan hingga panen itu kita libatkan masyarakat biar mereka lebih paham bagaimana teknis atau tata cara budidaya cabai ini. Pohon cabai jenis cakra ini sudah dipanen sebanyak 12 kali dengan total hasil mencapai lebih dari 300 kg. Kebun cabai ini tidak hanya memberi dampak ekonomi tetapi juga menjadi pusat edukasi masyarakat sekitarnya. Dengan sistem tumpang sari, yaitu menanam cabai di sela-sela pohon durian, Serma Zainal membuktikan bahwa metode ini efektif untuk meningkatkan hasil tanam. Memang tujuan kita sebetulnya adalah bagaimana kemandirian pangan kepada masyarakat atau warga sekitar, dan ini tujuannya memang bagaimana mereka mau termotivasi bahwa untuk melakukan bercocok tanam seperti cabai atau sayuran lainnya itu bisa sedikit menambah penghasilan mereka. Ya, harapannya ya semoga ini menjadi motivasi buat masyarakat sekitar bahwa lahan-lahan tidur yang ada di sekitar rumah itu bisa dimanfaatkan untuk mandiri pangan lah. Mandiri pangan maksudnya sayur-sayuran atau apa tidak harus beli ke pasar, tapi bisa untuk menghasilkan sendiri. Kisah Serma Zainal adalah bukti nyata bahwa kerja keras dan inovasi mampu mengubah tantangan menjadi peluang, memotivasi lebih banyak masyarakat untuk memanfaatkan potensi lahan yang ada di sekitar mereka. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Saudara, Brian Jabli akan kembali dengan informasi mancanegara terkait dengan sorak-sorak